Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Haji Aminuddin, Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuningan. Kebetulan saya sedang berada di warung Ocring, warung makan Ocring. Menunya maknyos, nikmat di mulut, nyaman di perut, yang paling penting ramah di kantong. Baik, ada pertanyaan ini dari Bung Lukman tentang ilmu yang bermanfaat yang pernah dibahas di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa al-ilmu an-nafi huwa alladhi yanbasitu fi sadri su'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang bermanfaat adalah yang cahayanya melapangkan dada dan menyingkap tirai kolbu. Para muhibin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ilmu, ada dua: ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya bahwa ilmu itu ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang manfaat itulah ilmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencarinya. Apa saja ilmu yang bermanfaat cirinya? Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwa an-nafi huwa ma yazidu fi khaufika minallahi. Cirinya orang mendapatkan ilmu bermanfaat itu rasa takutnya kepada Allah bertambah. Wa yazidu fi basaratika bi uyubi nafsik. Wa yazidu fi basiratika fi bi uyubi nafsik. Dan orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat mampu bisa melihat kelemahan aib-aib dirinya. Yang ketiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mampu mengetahui atau ma'rifat di dalam beribadah. Wa yakilu min ragbatika fid dunya, sedikit mencintai dunia. Wa yazidu fi ragbatika fil akhirah, bertambahnya cinta akan akhirat. Wa yaftahu basiratika bi afati a'malika hatta tahtariza minha, mengetahui bagaimana amaliyah-amaliyahnya sehingga mampu meningkatkan kemaliyah-amaliyah semakin bertambah, semakin baik. Wa yatlauka an maqbukayi syaitan, tipu daya setan mampu dihalau, dihadang, dan diatasinya. Itulah ciri daripada ilmu yang bermanfaat menurut Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sementara ulama lain ada yang mengatakan, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yahsulu bihi takhliyatal qalbi an uyubiha. Ilmu yang mampu menghilangkan dari hati uyubiha, uyubnya, aib-aibnya, kejelekan hati. Kalau ghaflah seperti rupa lalai. Ini lalai ini, para muhibbin, wasababuha, sababnya ghaflah, sababnya lalai itu dikarenakan adalah ar-ridha bin nafsi, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, sebabnya apa? Sebabnya hubbud dunya. Hubbud dunya rasu kulli khati'atin. Hubbud dunya, cinta awal adalah pangkal dari segala kejelekan. Maka ketika seseorang sudah hubbud dunya, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Sudah mengikuti hawa nafsu, maka ia akan lalai. Dan ini lalai ini akan dihilangkan. Bagaimana kita caranya
mencari ilmu yang bermanfaat agar hati ini tidak lalai sama Allah. Itu ada ilmunya, dicari sama kita. Ya. Atau yansha'u al-hasad, hubbud dunya ini akan menimbulkan rasa hasud. Bagaimana kita agar tidak hasud? Kita cari ilmunya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mampu menghilangkan bagaimana agar kita ini tidak punya rasa hasud, yansha'ul hikdu, dengki, ujub, kikir, riya, takabur. Itu adalah pangkal daripada munculnya adalah karena adanya hubbud dunya. Nah, ini harus kita cari. Nah, ilmu yang bermanfaat ini mampu menghilangkan semacam itu. Oleh karena itu, para orang-orang yang sedang menempuh suluk, para salikin ini harus berusaha mencari ilmu yang model begini. Bukan berarti tidak bermanfaat kita mencari ilmu perbandingan madhab. Kita madhab bagaimana tayamum menurut imam ini, bagaimana wudu menurut imam Syafi'i, imam Maliki. Bukan tidak bermanfaat, tetapi bagi orang-orang yang sedang salik, yang sedang mencoba bagaimana untuk usul kepada Allah, itu akan bisa menggoyahkan. Nah, kita ini orang-orang salik itu, orang-orang yang sedang menuju Allah, mencari ilmunya adalah ilmu-ilmu bagaimana hati ini bisa jangan sampai lalai kepada Allah, sehingga kita ini bisa wusul kepada Allah. Wa yahsulu bihi tahliyatul qalbi bisifatil kamal. Ilmu manfaat itu ilmu yang bisa menghiasi hati itu dengan sifat-sifat kesempurnaan, seperti sifat nasihah, ini memberikan nasihat agama, berprasangka baik kepada orang, bahwa semua orang itu ya endingnya kan kita belum tahu apakah dia itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita tetap mempunyai prasangka dan praduga yang baik kepada sesama, sehingga kita ini tidaklah terjebak dengan kepalsuan-kepalsuan, fata morgana. Sebab luar itu tidaklah bisa, walaupun Imam Al-Ghazali mengatakan al-zahir yadullu al batin, tetapi tidaklah semuanya itu dalam rangka kita menjaga hati kita, nasihah kita. Oleh karena itu, hiasi hati kita ini dengan nasihat, dengan afwa, pemaaf, dengan rahmah, kasih sayang, wasakho, dengan kita ya dermawan, kita tawadhu. Itulah sifat-sifat itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita ini mencari ilmu bagaimana kita agar kita ini kikir, kita ini bakhil, bagaimana agar kita sakho, dicari ilmunya, ada ilmunya. Bagaimana kita ini kok sombong banget hati, supaya kita tawadhu, bagaimana cari ilmunya, mencari ilmu semacam itu. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat juga menurut para ulama, wa yasulu bihi al-ma'rifatu billah wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa bikaifiyati ta'abbudullah wa ta'addabulah. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menghasilkan bagaimana kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal asma-asma Allah yang bagus, mengenal af'alnya Allah, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita beradab kepada Allah. Ini kita ini para muhibin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini mengetahui bahwa Allah itu ada, itu baru namanya ilmu yakin. Bagaimana kita ini agar sampai kepada ainul yakin? Allah maujud, Allah itu ada, itu baru namanya ilmu yakin. Nah, bagaimana supaya ainul yakin, merasakan betul-betul Allah itu ada, dan dicari ilmunya. Seperti kita tahu tentang adanya Ka'bah, ilmu yakin. Ka'bah itu begini, adanya di Mekah, itu baru namanya ilmu yakin. Kemudian kita berangkat
ke Mekah Al-Mukarramah dengan biaya yang begitu banyak, dengan guide dan pembimbing kita, dicari agar benar-benar kita ainul yakin. Ketemulah kita, sampailah kita ke Mekah. Oh, ini Ka'bah. Itu namanya ainul yakin. Meyakini dengan sebenar-benarnya oleh mata kepala sendiri. Dan itu diusahakan, dicari bagaimana caranya. Dari ainul yakin menjadi hakul yakin, baru kita bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam Ka'bah? Wow, jarang orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Kita harus berusaha, harus dekat dengan orang yang dekat dengan kerajaan, dengan amir, dengan para gegeden kerajaan, baru kita bisa masuk. Tidak mungkin sekelas kita bisa masuk ke dalam Ka'bah. Untuk bisa memastikan hakul yakinnya Ka'bah itu, kita harus bisa masuk. Dan harus masuk itu tentu harus memakai perantara-perantara, memakai ilmu-ilmu. Carilah ilmunya, bagaimana caranya. Begitu pula dengan Allah. Kita tahu Allah ada, tetapi belum tentu kita merasakan adanya Allah. Dan apalagi dengan haknya. Oleh karena itu dicarilah ilmunya. Ini bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah, asma-asma Allah yang bagus, af'alnya Allah, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah yang bagus, beradab kepada Allah yang bagus. Itulah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, para muhibin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama terus menggali bagaimana kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa melahirkan khosyatullah. Sebab nanti kita akan bahas di hikmah yang selanjutnya, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang merasa takut. Khairul ilmi in kanat khosyatullah ma'ahu. Ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang bagus itu adalah ilmu yang adanya rasa takut kepada Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Obrolan kita di warung Ocring, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan sampai obrolan ini tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin berupaya mengusahakan bagaimana kita akan bisa takut sama Allah, lebih dekat lagi sama Allah. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.